hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang di kebaktian M2 Sunday Service. Tema kita pada hari ini adalah The Full Life, hidup yang berkelimpahan. Kita akan belajar apa arti hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, dan apakah teman-teman sudah memilikinya? Oh ya, kami tetap mengajak teman-teman untuk subscribe ke YouTube channel kita @M2 Sunday Service dan follow Instagram kita M2 Sunday Service. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari sama-sama kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Sungguh suatu berkat kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita saat teduh. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Saya undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Denganmu Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Tak pernah aku ragu, ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sudah berkuasa, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuasaan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
bagi Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat Engkau. Kita masih dapat melayani dan memuji nama Engkau ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai pada pagi hari ini. Kami memohon Engkau hadir di tengah kami serta memberi hikmat dan pernyataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh besar pengorbanan Engkau Tuhan bagi kami. Sungguh indah dan tak terselami bagi kami. Kita nyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh perhatianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh perhatianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, dan terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memohon hikmat, pengetahuan dan bijaksana Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan itu boleh kami terima dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami semua yang mendengarkan di rumah dan di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema firman Tuhan pada hari ini adalah the full life, hidup yang berkelimpahan. Dasar firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, kalau ada orang bertanya kepada Anda, apa yang paling berharga dalam hidup manusia? Apa jawabanmu? Apa yang paling berharga, paling penting dalam hidup manusia? Yang paling berharga, yang paling penting dalam hidup manusia adalah hidup itu sendiri. Engkau boleh memiliki segalanya, engkau boleh memiliki apapun, tapi kalau kita tidak hidup, maka semuanya sia-sia dan tidak berarti. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Saudara, ada sebuah kisah nyata dalam tragedi kapal Titanic. Ada seorang ibu kaya, seorang madam ya, yang memiliki perhiasan dan 3 buah jeruk di kamarnya. Pada waktu kapal Titanic mulai karam dan tenggelam, ibu ini atau madam ini sudah berada di atas sekoci perahu keselamatan. Lalu dia teringat sesuatu di kamarnya dan dia ingin mengambil. Dalam waktu yang singkat dan tergesa-gesa, dia kemudian keluar dari sekoci dan berlari menuju kamarnya. Begitu dia sampai di kamar, di atas mejanya ada perhiasan di satu sisi dan ada 3 buah jeruk. Saudara tahu apa yang diambil ibu ini? Ibu ini tidak mengambil perhiasan, tetapi yang dia ambil adalah 3 buah jeruk. Mengapa saudara? Karena dia tahu dia akan berada di dalam sekoci kapal penyelamat, dan pada saat itu dia tahu bahwa perhiasan sama sekali tidak akan menolong dia, tetapi 3 buah jeruk akan sangat berguna bagi dia. Saudara-saudara, ketika menyangkut hidup, maka perhiasan yang tadinya dianggap penting menjadi tidak penting sama sekali. Kenapa? Karena hidupmu, hidupku jauh lebih berharga daripada semua harta perhiasan di dunia ini. Nah saudara, dari cerita ini kita diingatkan betapa pentingnya hidup, life manusia itu. Sampai orang berusaha setengah mati untuk mempertahankan supaya tetap hidup. Orang rela membayar harga begitu mahal, rumah sakit yang begitu mahal, supaya tetap hidup. Melakukan gaya hidup sehat setiap hari, supaya tetap hidup. Tetapi saudara, sesehat-sehatnya kita, sekaya-kayanya kita, sekuat-kuatnya kita, firman Tuhan katakan apa saudara? Pengkhotbah 3 ayat 1-2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Saudara, kita semua akan meninggal. Karena itu, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan apa? Yesus datang ke dalam dunia, Allah menjadi manusia untuk memberikan kepada kita sesuatu yang paling penting, paling berharga dalam hidup kita, yaitu hidup itu sendiri. Maka Yesus katakan apa? Aku datang
supaya mereka mempunyai life, hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa Inggris disebutkan, I have come that they may have life and have it into the full. Memiliki, mempunyai hidup yang penuh, yang full, yang sejati, yang berkelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang bukan hanya sekedar memberikan kita life, hidup. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Hidup dalam segala kelimpahan, hidup yang penuh, hidup yang sesungguhnya, hidup yang berkualitas. Di dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang menggambarkan tentang hidup, tapi setidaknya ada 2 kata penting yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kata hidup dalam bahasa Yunani menggunakan kata bios. Kata bios ini sering kita dengar istilah biologi, ya, dari kata bios, biologi. Bios ini berarti aktivitas jasmani makhluk hidup seperti makan, minum, berkembang biak, bekerja, tidur, dan akhirnya saudara menua dan berujung pada kematian. Nah saudara, inilah hidup yang sehari-hari kita jalankan setiap hari. Yaitu apa? Hidup dalam arti bios. Kita hidup, tetapi hidup kita ini sementara. Suatu kali akan menua dan kemudian akan mengalami penyusutan, tidak kekal, dan akhirnya binasa, mati. Saudara, kalau kita hanya punya hidup seperti yang kita jalani seperti sekarang, yang berujung pada kematian dan kebinasaan, maka kita hanya memiliki bios. Tetapi ada satu kata lain, yaitu adalah zoe. Zoe ini berarti hidup yang berkualitas, saudara. Hidup yang kekal, yang konstan, tetap, tidak dapat binasa. Nah, kata inilah, kata zoe inilah yang dipakai Tuhan Yesus waktu Yesus berkata apa? Aku datang supaya mereka mempunyai zoe, life, hidup yang berkualitas. Nah, hari ini kita akan mengerti apa artinya hidup yang berkelimpahan, the full life, hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, hidup yang berkelimpahan sering disalahartikan oleh banyak orang, termasuk orang Kristen, sebagai hidup yang berkelimpahan secara materi, ya, kaya raya, seperti Bill Gates atau seperti Jeff Bezos, ya, atau mungkin juga ada seperti Jack Ma. Lalu hidup berkelimpahan dipahami juga orang yang populer atau orang yang sukses dalam meraih cita-citanya. Saudara-saudara, hidup yang sukses, kaya raya, itu belum disebut sebagai zoe, hidup yang sesungguhnya. Mengapa saudara? Karena semua pencapaian di dunia ini, baik materi, kesuksesan, dan lain sebagainya, semuanya itu terbatas. Semuanya itu tidak kekal, sementara, dan dapat binasa. Segala sesuatu yang dapat binasa dan tidak kekal bukan zoe, bukan hidup yang berkualitas. Saudara-saudara, hidup yang berkualitas adalah hidup yang tidak dapat binasa, kekal, dan konstan, saudara. Dan hidup seperti itulah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka Steve Jobs harus mengakui saat menjelang kematiannya. Dia katakan apa? Semua pencapaian dan kekayaan yang saya banggakan tidak berarti sama sekali ketika kematian segera tiba. Berarti saudara, ketika Yesus datang, Yesus memberikan hidup, itu berarti Yesus memberikan sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga dalam hidup Anda dan saya. Yaitu apa? Yesus memberikan hidup yang berkualitas, hidup yang tidak bisa binasa, hidup yang kekal. Saudara, di dalam bahasa Yunani, kata hidup berkelimpahan, kata berkelimpahan ini menggunakan kata perison, yang artinya apa saudara? Perison atau berkelimpahan itu artinya very high in numbers. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka, sesuatu yang tidak bisa diukur secara matematika. Itulah hidup yang Tuhan berikan. Perison juga berarti very high in quality. Suatu kualitas yang melampaui ukuran dan jauh melebihi apa yang dipikirkan dan diharapkan
oleh manusia. Nah saudara-saudara, kalau engkau hidup hanya hidup yang sekarang kita jalani, berarti kita belum memiliki hidup yang sesungguhnya, Zoe, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Apa itu hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan? Hidup yang berkelimpahan adalah kehidupan kekal saat kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, menerima anugerah penebusan dosa dari Tuhan. Itulah Zoe, itulah the full life, itulah hidup yang sesungguhnya. Mengapa saudara? Karena semua manusia akan berakhir pada kematian. Sekaya apapun Anda, sehebat apapun Anda, sepintar apapun, sesukses apapun kita, semua akan berakhir kepada kematian. Dan setiap kali kita mendengar berita tentang kematian, ingat saudara, firman Tuhan katakan apa? Itu adalah satu konsekuensi, dampak nyata dari dosa bagi hidup kita. Tapi kita bersyukur saudara, walaupun Roma 6 ayat 23 mengatakan dengan tegas, upah dosa ialah maut. Tetapi firman Tuhan juga melanjutkan apa? Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Betul karena dosa kita mati, betul karena dosa kita akan binasa, betul karena dosa kita semua tidak akan menerima kekekalan. Tapi kita bersyukur Yesus datang memberikan kita hidup kekal. Dengan cara apa saudara-saudara? Allah datang menjadi manusia, dan sebagai manusia Allah mati di atas kayu salib, membayar upah dosa maut yang seharusnya kita terima. Tapi Tuhan Yesus bayar di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya upah dosa maut itu terbebas dari hidupmu dan hidupku. Nah, ketika engkau telah ditebus oleh Tuhan, ketika hutang dosa maut sudah dibayar lunas di atas kayu salib, ketika itulah kita menerima hidup kekal, Zoe, hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di ayat yang ke-11 Yohanes pasal 10, Yesus berkata apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala itulah gambaran Yesus sendiri, dan domba-dombanya adalah gambaran kita manusia berdosa. Yesus memberikan nyawanya untuk membayar hutang dosa maut. Supaya apa saudara? Supaya kita domba-dombanya memperoleh hidup. Inilah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Hidup yang tidak dapat diukur oleh angka dan matematika. Hidup yang tidak bisa diukur di luar pengetahuan dan pikiran manusia. Hidup kekal di dalam kematian Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang disebut sebagai the full life. Hidup yang berkelimpahan. Karena hidup kekal jauh lebih berharga dari seluruh harta di dunia ini. Jauh lebih berharga dari seluruh pencapaian dan kesuksesan manusia. Dan hidup kekal itu tidak bisa diukur dan jauh melebihi apa yang kita harapkan dan yang kita pikirkan. Karena itu saudara-saudara, mungkin kau berkata, sekarang saya hidup, saya menjalani hidup, saya mengejar cita-cita saya. Betul saudara. Tapi saya harus katakan dalam terang firman Tuhan, selama engkau belum menerima hidup kekal, anugerah penebusan dosa, selama itu engkau belum memiliki hidup yang berkelimpahan, Zoe. Mungkin saudara hanya memiliki bios, tetapi engkau belum memiliki Zoe. Saudara-saudara, karena begitu pentingnya hidup kekal, untuk itulah Yesus datang dan memberikan kepada kita hidup itu. Karena hidup itu tidak bisa kita cari saudara. Manusia tidak bisa mencari hidup yang kekal itu. Manusia tidak bisa membeli hidup yang kekal seberapa kayanya pun kita. Manusia tidak bisa mengusahakan mendapatkan hidup kekal. Karena hidup kekal itu adalah pemberian, by given. Dan kita hanya menerima dengan ucapan syukur. Dan hidup itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada satu orang pun, satu tokoh dunia pun, satu tokoh agama pun yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada saudara kecuali Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata kepada murid-muridnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kepada Marta ketika saudaranya Lazarus meninggal, dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara-saudara, hidup kekal itu hanya diberikan Tuhan. Tidak bisa dicari oleh manusia. Ketika Tuhan sudah memberikan Zoe, hidup kekal itu kepada Anda, maka terimalah dengan ucapan syukur. Saat menjelang kematiannya, Uskup Warren Chandler ditanya oleh sahabat dekatnya. Sahabatnya bertanya, jujur saja, apakah engkau takut menyeberangi sungai kematian ini? Uskup Chandler menjawab, untuk apa saya takut? Saya mempunyai Allah yang memiliki kedua sisi sungai. Pada saat saya hidup, saya bersama Tuhan. Dan saat saya mati sekalipun, saya tetap bersama dengan Tuhan. Itulah Zoe, itulah hidup kekal yang Tuhan berikan. Saudara anak-anak muda, Tuhan sudah memberikan hidup kekal bagi saya dan bagi Anda. Dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Yesus. Pada pagi ini, maukah engkau menerima Zoe, hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan itu di dalam hidupmu? Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Engkau lebih dari segalanya, lebih dari emas, lebih dari segalanya. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami tetap mengingatkan supaya di dalam ibadah online kita boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ikutilah ibadah dari awal sampai pada akhirnya, dan mari kita sama-sama bernyanyi memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Tema firman Tuhan pada hari ini adalah the full life, hidup yang berkelimpahan. Dasar firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 10. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ingat saudara-saudara, anak-anak muda, hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah hidup kekal itu di dalam hidupmu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.